Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Batam. Kenalkan, saya Dona Elvia SGD. Saya berasal dari SMP Negeri 61 Batam. Perkenalkan, nama saya Leli Nurbaida dari SMA Negeri 10 Batam. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Selamat menyaksikan. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Dona juga apa kabar, Bu Dona? Alhamdulillah sehat dan bahagia walaupun sudah sore. Oke, sudah waktunya jam pulang ya, Bu ya? Iya. Tapi masih semangat kan? Semangat. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu ya. Iya. Untuk kegiatan coaching saya sebagai observer akan melaksanakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Iya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal untuk Bu Dona sebelum Ibu Dona melaksanakan proses coaching ya, Bu Dona ya. Oke, iya. Oke. Nah, sekarang apa tujuan dari praktik coaching yang akan Ibu capai? Tujuan dari praktek coaching yang ingin saya capai nanti adalah membantu coaching dalam meraih tujuan profesional dalam membimbing siswa ikut olimpiade. Oke, itu ya. Terus bagaimana rubrik penilaian dari praktik coaching yang akan Ibu laksanakan? Rubrik penilaiannya kita menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Sebenarnya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ini sebenarnya kan harus empat-empatnya ya Bu ya, tapi mungkin di sini ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Tetapi saya di sini lebih mengembangkan ke mendengarkan dengan rasa. Pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya. Tadi karena alurnya tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, tapi saya lebih secara spesifiknya yang ingin diobservasi itu ke arah tanggung jawabnya. Berarti tanggung jawabnya ya, Bu ya, Ya, yang ingin diobservasi secara spesifik. Ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Iya, indikatornya berarti coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, itu ya. Oke Bu, nanti pada saat sesi coaching saya sebagai supervisor saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu bersama coach ya. Di sini saya akan mencatat apa saja yang akan saya observasi berdasarkan rencana Bu Dona tadi ya, dari apa yang ingin diobservasi, dari identifikasinya, kemudian observasi ini akan direkam ya, proses coaching ini akan direkam untuk diunggah ke LMS untuk lihat fasilitatornya ya. Apa ya Bu ya? Iya. Berarti sudah setuju ya kalau nanti ini direkam ya. Iya. Oke, sekarang kita akan masuk sesi observasi atau proses coachingnya. Silakan dipanggil Ibu ya, coachingnya. Siap. Tadi ya Bu. Saya panggil coachnya dulu. Lady. Ibu Dona. Makin cantik aja. Aduh, terima kasih banyak Bu Dona. Baik Bu Lely, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lely? Alhamdulillah kabar baik. Bu Dona sendiri Alhamdulillah sehat dan bahagia walaupun sudah sore. semangat terus ya. Semangat terus. Bu Lely, kita kan mau melakukan praktek coaching ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu
saya ini punya masalah, ya punya masalah. Tapi saya senang ibu mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti ada solusi terhadap permasalahan saya. Jadi begini Bu, saya ini tak enak hati dengan Ibu Eka karena sama-sama mengambil Jenny sebagai perwakilan lomba di sekolah kita. Nah, kalau saya mengirimkan Jenny sebagai perwakilan lomba seni tari, sedangkan Bu Eka mengambil Jenny sebagai perwakilan untuk Olimpiade Fisika. Jadi saya itu merasa tidak enak hati Bu. Jadi Jenny ini memang di dua pelajaran ini memang dia lebih kompeten. Jadi memang kami sama-sama mengambil Jenny. Itulah yang tak enaknya saya. Iya. Namanya Jenny ya Bu ya, kayak jenius gitu ya. Iya. Jenny. Jadi Bu Leli merasa tidak enak hati dengan Bu Eka ya. Iya. Karena Bu Eka guru fisika ya. Iya. Guru fisika, Bu Leli guru seni budaya. Iya. Terus Bu Leli ingin mengambil juga anak yang sama untuk ikut Olimpiade gitu ya. Iya betul Ibu. Bu Leli ikutkan untuk lomba seni, sedangkan Bu Eka ingin mengikutkan si Jenny juga dalam Betul. lomba Olimpiade. Iya. Jadi Bu Leli ini merasa nggak enak hati gitu ya. Iya. Iya. Baik Bu Leli. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Ya begini ya Bu ya. Jadi saya memang sengaja menghubungi Ibu ya, nanti kan ada solusinya terhadap permasalahan. Jadi apalagi dua olimpiade, dua lomba ini kan berdekatan. Iya. Kemudian olimpiade dengan olimpiade fisika dengan seni. Saya tak enaknya Jenny ikut mewakili dua lomba. Dan hambatannya karena kalau latihan suka dalam waktu yang sama. Misalnya begini, kalau saya misalnya latihan Jenny itu dari jam 2 sampai jam 5. Nah setelah itu Bu Eka pun sama di hari yang sama. Mungkin waktunya agak sore dari jam 5 sampai jam 6. Nah itu hambatannya Bu. Hambatannya ya. Kira-kira nih perasaan Bu Leli seperti apa dalam posisi seperti ini? Nah, perasaan saya satu memang tak enak hati sama Bu Eka. Kemudian saya pun tak enak hati sama kasihan juga sama Jenny. Karena Jenny sepertinya tidak fokus lagi pada saat saya mengajar Jenny. Karena apa? Nampak Jenny itu kelelahan, kecapean. Karena dalam satu hari dia harus mengikuti latihan lomba 2 kali. Baik itu fisika maupun seni. Jadi 2 lomba ke Jenny ya saya tak enak, kemudian ke Bu Eka juga saya merasa tak enak. Itu. Oh iya ya, jadi perasaannya nggak enak gitu ya, Iya. karena sama-sama memilih anak yang sama. Betul. Karena mungkin dianggap dia mampu untuk Iya. fisikanya mampu, untuk olimpiadanya mampu ya, untuk seninya dia juga mampu gitu. Jadi Betul. saling merebut si Jenny gitu. Baik, saya juga pernah sih mengalami yang seperti itu. Oh ya Bu Leli. Terus masalahnya itu kenapa ya kok sama-sama memilih si Jenny gitu ya? Nah, masalahnya itulah Bu, karena mungkin Jenny punya kelebihannya. Kelebihan ya. Di satu sisi dia kelebihannya di bidang olimpiade fisika. Iya. Kemudian makanya Bu Eka mengambil Jenny sebagai perwakilan olimpiade itu. Iya. Di sisi lain dia juga unggul di seni, makanya dia bisa mewakili dua lomba sekaligus. Iya. Ya. Baik Bu. Berarti pada intinya rencana tujuan akhir apa nih yang boleh diharapkan dari pembicaraan kita ini? Ya. Kalau begini gimana ya Bu ya? Saya panggil Jenny, saya konfirmasi supaya nanti mungkin kami berdua ya dengan Bu Eka memanggil Jenny untuk mengkonfirmasi jadwal jam tambahan. Bisa saja misalnya di hari Senin itu mungkin Jenny itu latihan Olimpiade Fisika. Kemudian di hari Selasa
Jenny latihan di seni. Jadi begitu seterusnya. Jadi tidak dalam satu hari, tidak 2 kali. Iya. Nah, terus mungkin gini juga Bu, saya akan ngasih modul pembelajaran dengan video pembelajaran supaya dia bisa belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri di rumah Iya, ya. gitu bisa tak Bu ya? Oh, menurut saya itu bisa juga itu Bu Leli ya. Hmm. Iya, sudah menjadi solusi sih sebenarnya ya seperti itu ya. Baik Bu Leli. Kembali ke pertanyaan saya tadi, saya kan menanyakan tujuan rencana aktif Bu Leli ya. Berarti Iya. intinya Bu Leli pengennya si Jenny ini tetap bisa ikut keduanya ya. Betul, Nah, karena keduanya. begini Bu Dona, antara lomba Olimpiade Fisika dengan seni itu berdekatan waktunya. Berdekatan, ya. Makanya saya tadi sampaikan ke Ibu, gimana kalau harinya kita Ya, ubah. kita ubah gitu. Baik. Berarti saat ini Bu Leli kira-kira dengan kondisi yang seperti itu sama-sama pengennya Jenny gitu ya. Sementara Jenny-nya pun kita kasihan jadi kelelahan karena mengikuti 2 latihan gitu ya. Karena untuk persiapan 2 perlombaan yang berbeda. Itu mungkin cukup menyita waktunya juga. Terus rencana Bu Leli bagaimana nih mengatasi yang seperti ini? Saya mau panggil Jenny. Kami berdua ya Bu ya. Iya. Nah, panggil Jenny, saya dengan Bu Eka mengkonfirmasi untuk membagi jadwal Membagi tambahan. jadwal tambahan Kemudian itu akan saya lakukan secepatnya Bu. Mungkin besok. besok ya. Karena apa? Itu Dekat karena ya. waktunya berdekatan. Iya betul. Biar dia ada waktu untuk belajar. Jadi Bu Leli nanti akan memanggil si Jenny, berkonfirmasi juga dengan Bu Eka-nya ya. Betul. Jadi mengatur penjadwalan latihannya Iya. ya. Jadi dia tidak saling bertabrakan ya antara betul. mau latihan ini, mau latihan seni, mau latihan Olimpiade ya. Iya. Jadi biar bisa mengatur waktunya dengan baik. Jadi jadwalnya juga harus diubah gitu ya Bu Leli ya. Baik Bu Leli. Kira-kira ada lagi nggak rencana Bu Leli selain dari membagi jadwal baru tadi? Kayaknya saya tadi kasih modul lah ya. Modul Tapi ya? sekarang ini setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya jadi plong Bu. Iya. Ya, jadi ada solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Iya. Kalau sebelumnya ini gimana? Saya tak enak sama Bu Eka, saya tak enak juga sama Iya, Jenny. iya. Jadi kalau mau maju pun sama-sama tak enak Sama-sama gitu. tak enak gitu ya. Nah, apalagi dengan si Jenny ini, dia selalu tidak fokus Tidak karena fokus, kecapean. karena kecapean Iya, juga. setelah ini saya plong Bu hati saya. Baik Bu Leli. Berarti Bu Leli sudah punya 2 rencana ya, 2 rencana. Mungkin itu juga solusi ya. Yang pertama tadi membagi jadwal, Betul. kemudian membagikan modul fisika mungkin ya ke si Iya. Jenny-nya ya. Jadi dia untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, menurut saya ini rencananya sudah cukup bagus. Kalau yang membagi jadwal, apakah Bu Leli sudah lakukan? Ya, kalau mungkin nanti saya Konfirmasi dulu Oh, dengan ya. Bu Eka dengan Jenny ya Bu ya. Iya. Mungkin besok saya Besok ya, laksanakan. berarti dalam waktu besok. Iya. Kemudian yang untuk modul ini apakah sudah atau belum? Sekaligus besok. Sekaligus Ya, besok. modul dengan video. Karena harus saya konfirmasi dulu Bu dengan Bu Eka dengan Jenny-nya. Ya. Berarti solusinya tadi Bu Leli membagi jadwal, membagikan modul. Nah, terus kira-kira Bu Leli untuk 2 rencana ini ada hambatannya nggak ya kira-kira? Hambatan mudah-mudahan tidak ada karena kalau sudah Jenny pun sepakat, kemudian Bu Eka pun sudah sepakat, mudah-mudahan tidak. Karena dan tak enak hati pun mungkin tidak ada lagi itu Iya, karena iya. sama-sama Sudah plong ya, plong. Bu ya. Iya. Ya, siap. Berarti untuk hambatan insya Allah tidak ada ya Bu Leli ya. Baik Bu Leli, kita sudah hampir di ujung sesi percakapan kita. Tadi saya sudah menanyakan solusinya, mungkin Bu Leli sudah punya ya Iya. solusinya tadi ya dengan Betul. membagi jadwal sama membagikan modul. Untuk hambatan menurut Bu Leli juga insya Allah tidak ada hambatan kalau Iya. sudah mengkonfirmasi sama si Jenny dan Bu Eka-nya. Iya. Dan tidak akan ada yang tidak enak hati lagi, udah Iya. klop ya Bu ya, karena sudah dibicarakan dengan Iya. baik ya. Betul. Untuk hambatan tidak ada. Nah kira-kira nih pelaksanaan dari rencana aksi ini Bu Leli kira-kira mau melaksanakannya kapan? Saya nanti hubungi Bu Eka ya. Ya hubungi Bu Eka, Secepatnya. hubungi Bu Eka secepatnya ya. Kalau bisa mungkin besok ya Bu ya. Besok ya. Secepatnya saya hubungi.
sama modulnya juga Iya. besok ya. Modul, kemudian video pembelajaran, serta saya konfirmasi juga sama Jenny. Iya. Baik, untuk rencananya mungkin besok. Terus perlu dukungan dari siapa aja kira-kira? Ya jelas lah Bu, kalau dukungan harus dari stakeholder Stakeholder ya, sekolah. dari kepala sekolah, kemudian dari wali kelas juga, Iya. ya, karena wali kelas lebih tahu keadaan siswa. Bahkan mungkin dengan guru-guru tambah Iya, sejawat iya, juga. iya, betul. Baik, Leli, kita sudah sampai di ujung sesi kita. Mungkin saya perlu tanyakan ke Bu Leli, kira-kira tujuan dari percakapan kita ini sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah Karena tercapai ya. sudah ada solusi. Sudah ada solusi. Terima kasih Ibu sudah membimbing saya, kemudian Sama-sama. sudah mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Iya, alhamdulillah. Berarti itulah tadi guna kita coaching ini untuk menemukan solusi, walaupun solusi itu sebenarnya dari dirinya Bu Leli sendiri. Baik, Bu Leli. Berarti tinggal menunggu eksekusinya ya besok ya. Nah, Bu Leli. Baik, Bu Leli. Berarti kira-kira nih kapan nih kita bisa coaching lagi? Saya pengen lihat nih kemajuan dari rencana Bu Leli ini gitu. Iya ya Bu, besok kan saya temui Jenny dengan Bu Eka. Bu Eka ya. Nah, mungkin sekitar seminggu 2 minggu lagi lah mungkin nanti saya Minggu lagi, ya. ketemu dengan Ibu ya Bu. Ibu ada waktu kan? Insya Allah ada. Baik, terima kasih banyak Bu Leli ya. Alhamdulillah Bu Leli sudah menemukan solusi dari masalahnya yang sama-sama memperbutkan si Jenny ya, karena dia jenius ya. Bu Eka dan Bu Leli sama-sama menginginkan Jenny untuk ikut 2 lomba yang berbeda. Dan Bu Leli merasa tidak enak hati karena karena sama mengambil si Jenny juga, terus saat latihan juga waktunya kadang berbarengan. Setelah kita coaching ini, Bu Leli sudah menemukan solusi masalahnya, yaitu tadi membagi jadwal baru, kemudian membagikan modul buat si Jenny. Dan saya rasa itu sudah cukup membantu ya, biar nggak ada perasaan tidak enak lagi karena sudah dibicarakan dengan baik-baik dan semua pihak sudah menerima. Baik Bu Leli, saya ucapkan mudah-mudahan si Jenny yang sama-sama dibimbing oleh Bu Eka dan Bu Leli ini sama-sama sukses ya. Amin. Jadinya menang Olimpiade Fisika dan menang juga lomba seninya ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, dan semua pihak juga ikut mendukung ya kesuksesan dari si Jenny. Baik, terima kasih banyak Bu Leli. Sampai jumpa di berikutnya, yaitu kira-kira kapan ya kita coaching lagi? Seminggu atau 2 minggu lagi. Oh baik, boleh? baik. Seminggu atau 2 minggu lagi ya Bu Leli ya. Nanti calling aja. Oke, Saya siap. Terima kasih ya Bu Leli ya. Iya, Maaf sama. jika saya salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ aja. Oke, berarti proses coachingnya sudah selesai ya Bu Leli ya. Ya. Bu Luna sebagai coach dan Bu Leli sebagai coaching. Coachingnya menarik sih. Ini menurut saya sudah mendengarkan dengan rasa karena Bu Leli ini menyampaikan perasaannya yang tidak enak kepada Bu Dona, dan Bu Donanya sudah menanggapinya juga dengan rasa Sangat juga gitu ya. ya. Oke, kita sudah memasuki sesi pasca observasi dan ada beberapa pertanyaan pasca observasi ini yang harus Ibu Dona jawab ya. Oke, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya tadi sudah berusaha untuk melaksanakan proses coaching ini dengan alur delta ya Bu ya. Ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, ada dan juga tanggung jawab. Itu ya Bu. Jadi memang udah bagus refleksi dari Bu Dona, memang sudah keempat alur delta itu sudah dilaksanakan ya Bu ya. Saya juga perlu ya kayaknya Bu ya untuk menyampaikan hasil observasi saya. Memang tujuannya dari praktik coaching Bu Dona tadi udah tercapai ya Bu ya. Tujuannya yaitu ingin mengembangkan profesionalisme yaitu dalam membimbing anak olimpiade, berarti udah tercapai ya Bu ya. Kemudian produk penilaiannya jadi udah ada juga, yaitu sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Tentunya alur tirta
ini sudah tercapai semua. Dari tujuannya tadi saya sudah mengidentifikasi berdasarkan percakapan Ibu sama Bu Leli. Tujuannya sudah tercapai dari pertanyaan Bu Dona tadi. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Bu Dona tadi kan mencatat seperti itu ya, bertanya seperti itu. Baru Bu Leli menceritakan tujuannya ingin berbincang-bincang dengan Bu Dona itu apa. Kemudian yang kedua dari rubriknya yaitu identifikasi permasalahan. Koci menyebutkan permasalahannya dan hambatannya. Tadi Bu Leli sudah bagus ya, sudah mengkomunikasikan sama Bu Dona tentang apa yang masalahnya dan hambatannya. Bu Dona juga menyebutkan identifikasinya sudah ada. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Rencana aksi ini juga sudah terrealisasi dengan Bu Dona tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, dari mendengarkan aktif dari masalah-masalah yang diceritakan tadi ya. Bu Dona mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan dari solusi apa yang akan dilaksanakan atau direncanakan oleh Bu Leli. Berarti sudah tercapai ya, dan tanggung jawabnya jadi sudah dilaksanakan juga alur tanggung jawabnya dengan cara Bu Leli akan segera menemui Bu Eka dan Jenny untuk memberikan jadwal baru sama memberikan modul pembelajaran supaya dipelajari Jenny sendirian. Berarti dari secara lebih penilaiannya berdasarkan percakapan ibu berdua sudah tercapai alur ceritanya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kompetensi coachingnya yang ingin dikembangkan tadi dari awal Bu Dona ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa. Nah ini juga tercapai dengan menggebu-gebu nih coachingnya menyatakan perasaan, aduh Bu saya gak enak hati, menyampaikan kepada Bu Dona ternyata memang betul apa yang diinginkan Bu Dona ya. Tadi yang ingin dikembangkan yang pertama adalah mendengarkan dengan rasa. Sudah mulai terlihat Ibu sudah mendengarkan dengan perasaan, dengan Ibu berkata saya juga pernah Bu berada di posisi seperti itu, berarti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh coach ya. Kemudian pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini diobservasi tadi juga ya, ada di tanggung jawabnya. Berarti Bu Dona tadi di akhir sesi menanyakan kapan nih akan dilaksanakan. Nah berarti itu sudah melaksanakan alur tanggung jawab. Kemudian indikator tercapainya juga sudah tercapai ya, solusi masalahnya sudah dapat diselesaikan ya. Seperti kata Bu Dona tadi, sebenarnya bukan Bu Dona loh yang menyelesaikannya, tapi dari Bu Leli sendiri, dari coach sendiri yang menemukan. Jadi memang sudah tercapai, yaitu coach menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu kira-kira hasil observasi saya berdasarkan percakapan coaching itu berdua. Nah ini pertanyaan pasca observasi yang terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Menurut saya mungkin saya ingin lebih mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, memang tadi memang terlihat sih Bu, memang ibaratnya gini, untuk pertanyaan yang berbobot itu kan dari mendengarkan aktif dan menggunakan 5W 1H ya. Tadi belum terlaksana semua ya, memang harus perlu dikembangkan. Tapi untuk keseluruhan ya Bu ya, dari percakapan coaching Bu Dona dengan Bu Leli itu menurut saya sudah bagus. Kalau memang butuh kesempurnaan sedikit itu hal yang biasa. Kalau menurut skala penilaian 1 sampai 10 mungkin saya masih 10. Sudah sempurna ya Bu ya. Jadi memang dia mungkin karena kita pemula maka saya kasih 10. Mungkin untuk kedepannya bisa kita berlatih coaching lagi. Mungkin kita coach rekan sejawat tidak itu tadi kan udah siswa ya, sama rekan sejawat boleh nanti kalau misalnya orang tua siswa nih, kalau ada yang curhat nih sama ibu ngomong gak boleh, Jadi tidak asal curhat ya. Jadi tidak asal curhat, jadi coach itu kita bisa laksanakan, kita bisa lakukan kepada siswa boleh, orang tua boleh, guru juga boleh, bahkan guru senior kita juga boleh loh ya. Karena prinsip coaching itu adalah mitra, walaupun dia lebih senior, kita semuanya adalah prinsipnya kami mitra. Jadi saya sudah melihat proses coaching ibu berdua sudah menggunakan prinsip
coaching kemitraan itu sudah akrab sekali Oh, gitu gitu ya. ya. Jadi tidak ada kayak atasan atau bawahan atau senior junior, tapi kayak mitra memang Mitra. ya sepadan ya. Kemudian proses kreatifnya juga sudah mulai terlihat Ibu. Jadi dengan cara Ibu apa nih yang saya bantu? Itu kreatif, memunculkan kreatif. Terus selanjutnya itu tadi pertanyaan dari Ibu tadi, solusi apa nih? Ya, jadi setelah Bu Leli menjawab, Ibu nanya lagi, solusi apa lagi kira-kira? Nah, berarti dia memunculkan kreatif. Nah, jadi tidak hanya satu solusi, tapi ada 2, 3 solusi ya. Itu udah kreatif. Kemudian memaksimalkan potensi. Sudah muncul juga di sini. Kenapa bisa terjadi memaksimalkan potensi? Tadi Ibu sudah mengcoach Bu Leli ingin memaksimalkan potensi Jenny, satu siswa tapi potensinya maksimal ya. Iya. Jadi bisa untuk Olimpiade fisika dan lomba seni. Jadi memang potensi yang ada pada diri Jenny yang jenius itu memang betul-betul tergali, dimaksimalkan potensinya ya. Oke, kira-kira itu percakapan coaching kita hari ini ya Bu ya. Semoga percakapan coaching kita hari ini bisa berdampak baik dan bermanfaat untuk kehidupan profesional kita sebagai guru, baik itu sekarang atau di masa yang akan datang. Bu ya, Ibu terus semangat menjadi guru Semangat. hebat. Kita hebat semua ya, maju bersama, hebat semua. Oke ya, Bu. Oke, cukup sekian proses coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Ibu Apa Dona. kabar Ibu Leli? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik dan semangat walaupun sudah sore. Baik Bu Leli, kan nanti Bu Leli akan melakukan sesi coaching bersama Bu Lia ya. Namun sebelumnya saya selaku observer mungkin akan mengadakan percakapan pra-observasi dulu nih sama Bu Leli selaku coach. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, nanti Bu Leli mau menjawab ya. Baik Ibu. Pertanyaan pertama adalah apa tujuan dari praktik coaching yang akan Ibu capai? Ya, jadi tujuan praktik coaching yang akan saya laksanakan nanti itu tujuannya adalah untuk membantu coaching dalam meraih tujuan pribadi. Oh, membantu coaching dalam meraih tujuan pribadi ya. Betul. Pertanyaan berikutnya, bagaimana rubrik penilaian dari praktek coaching yang akan Ibu laksanakan? Rubrik penilaian ya Bu ya. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu saya menggunakan alur tinta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, menggunakan alur tinta Iya. ya. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi coaching ya. Kompetensi coaching itu kan ada 4 tuh. Iya. Jadi ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Cuma yang paling saya spesifikkan itu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya, karena ini tadi menyangkut pribadi tadi ya. Pertanyaan berikutnya, pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang paling spesifik untuk saya observasi itu bagian tanggung jawab. Bagian tanggung Betul. jawab. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, indikator indikator yang paling diinginkan itu solusi dari pemecahan masalah coaching. Baik Bu Leli, nanti kan sekarang ini ya sebentar lagi kita akan Bu Leli dan Bu Lia akan melakukan sesi coaching, waktunya lebih kurang 15 menit. Mungkin demikian saja info dari saya. Terus saya juga perlu informasikan bahwa kegiatan coaching ini akan saya catat. Baik. Silakan Bu Leli dipanggil coachingnya. Bu Leli, satu hal lagi, kegiatan ini juga kita rekam ya untuk keperluan di RS untuk dilihat oleh fasilitator. Baik Ibu. Silakan Bu Leli boleh memanggil coachingnya. Ya.
Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Leli. Gimana kabarnya hari ini Bu Lia? Alhamdulillah saya baik-baik saja dan terlihat sehat ya Bu ya. Bagaimana dengan kabar Ibu juga? Saya juga alhamdulillah kabar sehat ya, kabar baik. Alhamdulillah cuaca pun mendukung hari ini. Ya. Ya, betul sekali. Cuacanya adem ya. Iya. Tidak terlalu panas walaupun sudah sore. Tapi ya masih adem-adem gini aja ya Bu ya. Begini, Ibu ada waktu sebentar? Ada Ibu, kalau saya memang ada waktu banyak Bu. Memang kemarin kan saya udah ngomongin Ibu. Oh iya. Saya kan japri Ibu, saya pengen ngobrol-ngobrol. Makanya saya kesini pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu. Karena ya ada sesuatu yang pengen saya bicarakan. Terus saya nggak tahu sebenarnya mau ngomong sama siapa. Saya kepikiran Ibu aja sih, jadi makanya saya WA Ibu. Makanya saya meluangkan waktu khusus hari ini untuk ngobrol sama Ibu, karena memang ada sesuatu sih yang mengganjal yang perlu saya sampaikan sama Ibu. Ya, baik. Begini Bu Lia, jadi memang kemarin Bu Lia chat ke saya, tapi berhubung mungkin saya ada kerjaan lain, mungkin jadi tidak slow respon ya. Baik Bu Lia, sebelumnya kan Bu Lia chat ke saya ya semalam, tapi mohon maaf karena kesibukan, jadi tidak saya balas chat Bu Lia. Jadi kayaknya ada sesuatu yang mau Bu Lia sampaikan kepada saya nih, boleh cerita? Iya Bu, sebenarnya gini Bu, tujuan saya nih ya pada ngomongin Bu, saya tuh pengen curhat. Bu, saya tuh lagi bingung Bu, di dilema nih. Nih anak saya nih kan udah kelas 6 SD kan. Bentar lagi ujian sekolah dan mungkin bulan depan akan masuk SMP Bu. Tapi masalahnya Bu, anak saya itu pengen masuk ke SMP Negeri 9 Batam. Cuma SMP 9 Batam itu enggak zonasinya. Zonasi kami itu ada di SMP Negeri 50. Aduh, jadi bingung nih bagaimana ya caranya supaya anak saya itu memang bisa masuk ke sana, karena itu memang sesuai dengan keinginan dia, seperti itu. Oh begitu. Berarti kelas 6 sekarang ya? Iya. Ya. Berarti kalau seperti itu hambatannya apa? Ini Bu, hambatannya masalah zonasi untuk daftar sekolah. Sekarang kan pakai rayon nih ya. Zonasi kami itu di SMP 50, sedangkan anak saya inginnya masuk ke SMP 9. Nah, hambatannya kalau anak saya masuk di SMP 9 itu dia harus mendapatkan prestasi. Nah, dia harus punya prestasi yang bisa dipakai dia. Contohnya nih juara kelas yang ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk masuk ke SMP 9 lewat jalur zonasi. Tapi masalahnya Ibu, anak saya itu si Eka sekarang dia baru dapat ranking 2, belum dapat yang pertama. Jadi kalau di situ biasanya kalau jalur prestasi itu harus juara 1 Bu. Jadi saya tuh bingung, aduh gimana nih, apa ya solusinya gitu. Pusing pokoknya lah Bu. Iya ya. Jadi begini Bu Lia, kalau dengan hambatan seperti itu, langkah selanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya? Gimana ya Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk mengejar prestasi sih, kalau ini maunya di situ SMP 9 untuk mengejar prestasi berarti dia harus belajar ya, belajar lebih, belajar ekstra supaya mengejar ketertinggalannya. Gimana ya Bu ya? Bagaimana kalau dimasukkan di bimbel ya Bu ya? Bagus itu, pendapat yang bagus. Mudah-mudahan itu merupakan sebuah cara ya untuk meraih bisa masuk jalur zonasi atau maupun prestasi ya Bu ya. Iya sih Bu, soalnya saya lihat sih di sekitar rumah saya kan ada sih lembaga bimbel yang bagus itu. Kebanyakan anak-anaknya yang melaksanakan bimbel di sana itu mendapatkan nilai-nilai bagus sih Bu, terutama nilai eksaknya kayak matematika dan IPA. Ya sih Bu ya, memang betul harus dimasukkan bimbel memang kayaknya ya. Betul. Coba
mudah-mudahan itu sebagai satu cara, karena kan ini sudah kelas 6. Tinggal sebentar lagi itu, karena bimbel itu kan perlu waktu juga anak ya. Kapan rencananya akan dilaksanakan itu tindak lanjutnya? Rencananya ya Bu, besok lah, karena kan bulan depan udah ujian dulu ya. Kayaknya besok deh. Kalau perlu nanti siang setelah saya pulang kerja saya pergi ke bimbel, mana tahu bimbelnya masih buka. Tapi kalau memang belum buka, ya kayaknya besok aja deh. Bagus, lebih cepat lebih baik ya. Iya. Karena nanti kalau sudah masuk, kemudian ada perubahan, kemudian ada yang akan Bulia sampaikan lagi, cepat hubungi saya, biar saya jadi mendengar kabar baik dari Bulia. Iya Bu, nanti kalau memang sudah seminggu berjalan atau 2 minggu berjalan anak saya masuk ke bimbel itu dan ada perubahan, saya juga butuh lagi tuh Bu curhat bagaimana nanti gimana ya perkembangan selanjutnya. Boleh ya Bu ya, Ibu ada waktu Siap. kan? Ibu ada waktu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya nanti setelah anak Bulia masuk ke SMP itu ya, favorit ya, sesuai Iya, Bu. yang diharapkan Bulia. Iya Bu. Oke lah Bu, terima kasih ya udah. Ini loh, aku sih seneng deh. Ini loh hal-hal yang mengganjal di hati saya itu Bu, udah lega pakai banget gitu. Tadi tuh saya briefing, aduh apa ya solusinya. Tapi setelah saya ngobrol sama Ibu nih, semua bebannya rasanya lega gitu, hilang nggak ada hambatan. Oke lah Bu, kayak gitu. Terima kasih atas waktunya ya. Kalau gitu nanti minggu depan atau 2 minggu lagi lah setelah anak saya masuk bimbel kita ngobrol lagi ya. Boleh ya? Siap. Semangat ya Bulia. Oke lah, cobalah saya hubungin anak saya dulu. Mau nggak dia saya masukin ke bimbel? Oke lah Bu ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Oke gitu. Saya permisi balik ke kelas dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semangat Bulia. Semangat. Baik, Bu Leli, Iya Bu. barusan saya tadi sudah melihat langsung ya praktek coaching yang dilakukan antara Bu Leli selaku coach dan dia selaku coaching. Iya betul Bu. Nah, secara keseluruhan saya melihatnya sudah bagus ya. Bagi kita yang pemula praktek coaching seperti ini sudah bisa seperti ini, menurut saya sudah bagus gitu. Ilmunya sudah kita terapkan. Menurut saya tadi kalau di level ada level 1 sampai 4 ya mungkin yang menurut kita yang masih pemula ya udah 4 menurut saya ya udah bagus. Saya juga perlu banyak belajar nih dari Bu Leli. Alhamdulillah kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Baik Bu Leli, ini tadi sudah melakukan coaching. Tadi di awal ada pertanyaan pra observasi. Betul. Nah ini karena sudah selesai coachingnya, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, jadi yang sudah saya laksanakan pada saat praktek coaching itu yang paling ditekankan itu mendengar secara aktif ya. Mendengar secara aktif. Kemudian ada tanggung jawab, kemudian kesadaran penuh. Ya. Sebenarnya sudah masuk semua sesuai ya, kriteria yang dari ada ya. kompetensi coaching itu Iya. sudah ada dalam praktek coaching itu. Iya betul. Ya saya pun tadi melihat juga, ya kayaknya udah komplit gitu ya, ada mendengarkan dengan rasa, mendengarkan dengan aktif, hadir secara penuh, Betul. mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga Bulia selaku coachingnya juga ikut. Pokoknya mantap lah. Terus yang keduanya, saya menyampaikan hasil observasi ya. Hasil observasi saya tadi ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa si coach sudah memiliki 4 kompetensi inti coaching tadi, dan coach juga sudah melaksanakan alur coaching sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawab. Pokoknya udah kelihatan tadi. Secara umum sih menurut saya sudah bagus. Alhamdulillah. Tinggal kita mungkin harus sering berlatih, mungkin terhadap rekan sejawat, terhadap TU, ataupun terhadap murid, ataupun bagi keluarga kita, sehingga keterampilan coaching kita makin terasa dengan baik. Iya, betul.
Jadi bukan hanya di sekolah saja Iya, ya, bukan, coaching ini bukan. bisa dilaksanakan di Iya, di semua keluarga juga. tempat ya, Iya. di keluarga, di sekolah ataupun Iya. di lingkungan masyarakat ya. Betul, betul sekali Bu. Sangat bermanfaat ilmunya ya Bu ya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu Lewi. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saya lakukan? Kalau tadi mungkin secara spesifik saya itu tanggung jawab ya. Tapi untuk kedepannya, karena ini kan saya baru nih, kemudian baru belajar. Dan yang perlu saya tingkatkan itu saya mau semua dalam kompetensi coaching itu iya. ada semua. Ada Ya. semua, Jadi ya. ada empat-empatnya Ada dalam empat-empatnya. praktek coaching yang akan nanti mungkin mudah-mudahan akan saya laksanakan lagi di sekolah. Di Iya. sekolah, ya. Mungkin di waktu berikutnya kan di sekolah ataupun di rumah, di keluarga. Begitu Bu. Bagus. Mantap sekali ya Bu Lewi ya. Saya rasa sesi percakapan pasca observasi kita cukup sampai di situ dulu. Mungkin nanti kita akan ada lagi coaching-coaching berikutnya. Baik, sampai ketemu lagi ya Bu Lewi ya. Makasih banyak Bu Lewi ya. Mohon maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ibu Leli. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, nggak ada beban. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan dengan sehat ya dan bisa melaksanakan rutinitas kita. Baik Bu Lia, jadi nanti kita kan ada praktek coaching nih. Nah, sebelum praktek coaching kita ada pra-observasi. Nah, di dalam pra-observasi ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Bu Lia jawab. Oke, iya Bu, baik Bu. Oke, ini saya mau tanya, apa tujuan dari praktik coaching yang akan Ibu Lia capai pada saat nanti praktik coaching nanti? Oke. Jadi tujuan praktek coaching yang ingin saya capai pada praktek coaching nanti ya Bu ya, yaitu untuk mengembangkan proses pembelajaran coaching di kelas. Mengembangkan proses pembelajaran pembelajaran. coaching di kelas. Ya. Seperti itu Ibu. Ya, baik. Kemudian, bagaimana rubrik penilaian dari praktik coaching yang akan Ibu Lia laksanakan nanti? Jadi rubriknya itu rubrik penilaian untuk proses coaching yang akan saya laksanakan nanti menggunakan rubrik dari alur cerita Bu. Jadi dimulai dari tujuan, nanti tujuannya ada kriterianya tertentu. Apakah ibu coaching nanti menjelaskan tujuan itu dengan jelas tujuannya apa, dia minta coaching sama saya atau enggak. Kemudian yang kedua identifikasi ini penilaiannya coaching akan dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan jelas. Kemudian rencana aksi setelah kita berikan coaching ini akan memberikan rencananya ke depannya bagaimana dia akan merencanakan aksi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian tanggung jawab setelah dia merencanakan bagaimana cara dia mempertanggungjawabkan atau melaksanakan apa yang dia rencanakan tersebut. Seperti itu kira-kira itu. Ya, baik. Jadi rubrik penilaiannya menggunakan alur cerita ya. Iya betul Ibu. Kemudian, apa kompetensi coaching yang ingin Bu Lia kembangkan? Kompetensi coaching kan ada beberapa ya Bu, ada kehadiran penuh atau pressure, kemudian mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Sebenarnya ini dikembangkan semua Bu, tapi yang menjadi fokusnya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot karena ini adalah berkaitan dengan perkembangan proses pembelajaran di kelas. Memang harusnya memang yang menjadi intinya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya coach nanti terpancing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin Bu Lia kembangkan spesifiknya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu kan Bu Lia? Iya. Kemudian pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi?
tadi kan sesuai dengan rubrik ya Bu ya, ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebenarnya mau diobservasi semua sih Bu, cuma yang lebih spesifik itu yang ingin diobservasi itu rencana aksinya. Saya itu ingin melihat Koci ini membuat rencana aksi dari permasalahan dia yang ada di kelas itu apa saja gitu. Jadi setelah dia mengetahui permasalahannya dan mengidentifikasinya, dia tuh rencana aksinya itu bagaimana rencananya supaya muncul kreativitas baru dari Koci ini ya Bu ya. Berarti rencana aksi ya? Iya, Yang mau rencana aksinya itu bagaimana? diobservasi, supaya muncul Kreativitasnya dari Koci. Ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bulia inginkan? Iya. Jadi kan tadi kan sesuai dengan yang ingin saya observasi itu rencana aksinya ya. Berarti indikatornya bisa dikatakan berhasil dari coaching saya itu yaitu Koci bisa menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan rencana aksi yang tepat dari permasalahan atau mendapatkan solusi yang tepat berdasarkan rencana aksi tersebut. Nah, itulah keberhasilan. Jadi menurut saya indikator itu dikatakan berhasil apabila Koci bisa memperoleh solusi dari masalah yang dia hadapi. Solusi dari masalah yang dihadapi Iya. seorang Koci ya. Iya. Baik Bulia, Ibu hari ini saya akan melaksanakan observasi ya dari praktik coaching Ibu Lia dengan Ibu Dona dengan waktu 15 menit. Nah, kegiatan observasi ini saya rekam, kemudian saya nanti akan mencatat pada saat observasi ya. Kemudian nanti setelah sesi observasi selesai, nanti kita akan berjumpa lagi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus Bulia jawab. Oke. Silakan Bulia panggil coachnya. Baik Ibu, izin dulu ya permisi memanggil Kocinya ya Bu ya. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum Ibu. Nah ini, ya, ini Kocinya Ibu Dona. Iya. Makan dulu. Waalaikumsalam. Jadi pada kegiatan coach hari ini Bu ya, saya sebagai coachnya dan Ibu Dona sebagai coachnya. Oke, kalau begitu boleh Bu ya, kita mulai praktik coachingnya ya. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Dona. Salam, Bulia yang cantik. Terima kasih. Bagaimana kabar Ibu Dona? Alhamdulillah sehat, masih bahagia walaupun udah sore. Oke, Bulia apa kabar? Oh, saya juga alhamdulillah Bu, baik, sehat selalu, bahagia selalu lah Dan pokoknya. makin muda loh. Terima kasih. Kegiatan, kalau boleh tahu, kegiatan coaching kita pada sore hari ini apa tujuannya ya Bu ya? Gini Bu Bulia, saya itu kan sering merasa kok murid-murid saya itu motivasinya rendah dalam belajar, dan ternyata itu bukan terjadi di ketika pelajaran saya aja. Saya tanya juga dengan guru lain bagaimana saat beliau mengajar, apakah melihat bahwa motivasi anak juga rendah, dan rata-rata hampir sama. Meskipun ada anak-anak yang motivasinya tinggi, tapi itu mungkin tidak seberapa, rata-ratanya motivasinya rendah. Nah, itu yang mengganjal di pikiran saya, karena kalau motivasinya rendah nanti semangat belajarnya jadi turun. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Jadi di sini siswa Bu Dona sebagian besar motivasi belajarnya rendah. Iya, Itu benar. terjadi tidak hanya pada mata pelajaran Bu Dona saja ya, berarti, Iya. tapi juga pada mata pelajaran yang lain. Benar begitu ya Bu Dona ya? Iya. Jadi apa yang Ibu inginkan akhir dari percakapan kita nanti kira-kira? Gini Bu ya, saya tujuan akhir dari percakapan ini, saya pengennya saya tuh dapat solusi, saya menemukan solusi bagaimana agar murid-murid saya itu punya motivasi yang tinggi dalam belajar, sehingga kita selaku guru kalau murid motivasinya tinggi, kita tuh mengajarnya enak,
ya pokoknya semakin semangat juga kita mengajarnya. Oke, seperti itu ya. Berarti Bu Dona ingin mendapatkan solusi bagaimana agar siswa-siswa Bu Dona itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Kalau menurut Bu Dona nih, siswa itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi, ciri-cirinya kira-kira seperti apa ya? Kalau menurut saya, murid yang mempunyai motivasi tinggi itu ya dia rajin, kemudian tekun, ulet, kalau mengerjakan ada tugas itu dikerjakan dengan baik. Kemudian juga dia murid itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian juga yang paling penting ya, dia mempunyai semangat dalam dirinya. Itu kan akan kelihatan sekali. Oke, berarti Bu Dona itu ingin siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi seperti tekun, ulet, tidak perlu mendapat dorongan dari luar, tapi dorongan itu maksudnya dari dalam dirinya dan mengetahui memahami ilmu pengetahuan baru. Dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira motivasi belajar siswa Bu Dona itu skalanya berapa ya Bu ya? Kalau saya kasih rentang mungkin sekitar angka 5. Berarti Bu Dona ingin meningkatkannya lah ya, mungkin jadi tidak perlu 10, mungkin bisa jadi 7, 8, atau 9. Oke, berarti Bu Dona ingin meningkatkan intinya ya. Ya, sekarang apa rencana Bu Dona dalam mencapai tujuan ini? Yang terlintas di pikiran saya itu dari kemarin itu saya gimana ya, untuk rencananya ya Bu ya, untuk rencana untuk meningkatkan motivasi anak ini, yang pertama mungkin saya mencoba membuka pikiran murid itu tentang tujuan dari belajar itu apa. Terus mengaitkan tujuan pembelajaran itu dengan kehidupan real gitu. Misalnya belajar tentang energi listrik kalau di IPA itu ya, mungkin kaitan dengan realnya ya, anak-anak tuh tidak hanya sekedar bisa ngitung-ngitung jumlah energi berapa, jumlah wattnya berapa, tapi dia bisa mengaitkannya bisa jadi dia, wah kalau saya pakai listriknya di rumah peralatannya ini, maka dalam 1 bulannya saya bayar listriknya sekian. Kalau saya berhemat menggunakan peralatan listrik, maka tentu pembayaran listrik saya jadi menurun. Nah, seperti itu kira-kira itu untuk yang membuka pikiran murid. Terus ada lagi nih Bu, yang terpikir di saya. Yang pertama itu tadi, yang kedua saya berpikiran seperti ini Bu. Ini termasuk ide yang saya dapat dari saat kita PP kemarin itu ya Bu ya. Salah satunya coba sesekali sekolah itu mengadakan guru tamu. Ini istilahnya menurut saya sangat menarik juga. Guru tamu itu jadi misalnya nih kita tinjau profil orang tua murid. Terus misalnya ada muridnya yang orang tuanya berprofesi sebagai ahli gizi atau sebagai dokter atau sebagai polisi atau apapun lah itu, yang entah pun pengusaha ya, kita bisa undang sesekali mereka untuk jadi guru tamu di sekolah kita. Nah, tujuannya tidak lain adalah untuk yang membangkitkan motivasi anak itu untuk belajar, ya. Mereka belajar, wah aku kalau belajar begini-begini, aku bisa begini, aku bisa jadi kayak seperti ibu itu, jadi seorang ahli gizi, jadi seorang pengusaha yang sukses ya. Jadi dia hanya belajar ekonomi, misalnya belajar IPS tentang penjualan, ya dia belajar langsung sama yang seorang pengusaha. Itu Bu rencana kedua saya. Oke, menarik sekali. Yang ketiga itu saya terpikirnya seperti ini Bu, karena menurut saya biar anak punya motivasi juga itu tidak lepas dari dukungan orang tuanya. Jadi dukungan orang tua yang membuat anak juga mempunyai motivasi. Dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua tadi ini Bu, agar berimbas ke motivasi anaknya. Nah, saya sendiri punya rencana nih Bu. Mungkin saya harus berunding dulu ya Bu ya dengan stakeholder sekolah. Bagaimana kalau dalam 1 semester itu setidaknya 2 kali gitu ya Bu ya, kita
mengadakan parenting meeting dengan orang tua murid. Tujuannya ini harus tatap muka. Kalau saya pengennya memang harus mengundang muridnya. Kenapa tidak hanya di WA group ya? Kalau kurang ini menurut saya kalau di WA group Kurang greget ya. kurang greget. Nah, jadi saya pengennya memang harus tatap muka, kita ingin melihat langsung orang tuanya itu perhatian nggak dengan anaknya, pendidikan anaknya di sekolah. Kalau mereka datang berarti mereka menunjukkan perhatian kan. Nah, dengan secara begitu kita bisa sampaikan langsung bagaimana orang tua juga ikut memberi motivasi terhadap anak. Nah, itu rencananya sekitar ya mungkin dalam 1 semester setidaknya 2 kali. Itu berarti solusi dari yang ibu inginkan ya. Ada berapa tadi? Ada 3 Ada ya. 3. Yang pertama yaitu apa tadi Bu? Membuka cakrawala pikiran murid. Yang kedua yaitu mengundang orang tua atau guru tamu ya. Yang ketiga kemudian berkoordinasi dengan orang tua untuk mensukseskan hal tersebut. Iya. Itu adalah kira-kira solusi yang dalam pemikiran ibu. Jadi menurut saya sih it's okay, bagus sih Bu. Tapi untuk menjalankan itu kira-kira Bu, apa hambatannya? Pasti ada hambatannya dong. Iya, hambatannya iya. Kalau hambatannya, kalau untuk yang pertama tadi yang membuka cakrawala pikiran murid, insya Allah mungkin tidak terlalu berhambatan ya Bu ya. Mungkin kita guru juga harus mempunyai wawasan bagaimana memancing anak terbuka pikirannya gitu ya Bu ya. Kemudian tapi untuk yang kedua tadi rencana saya mengadakan guru tamu. Kalau hambatan mungkin tidak ada, karena mungkin saya bisa bertanya dengan wali kelas tentang profil murid. Terus yang ketiga ini mungkin yang saya agak mungkin ada kendala apa tadi itu ya mengadakan parenting meeting nih ya Bu ya. Karena kebanyakan orang tua nih kalau kita undang hadir ke sekolah, kadang banyak yang beralasan karena kesibukan, karena banyak pekerjaan, karena sesuatu hal dan lainnya mereka tidak bisa datang. Mungkin kehadiran orang tua nih Bu barangkali yang menjadi cukup kendala bagi saya. Oke, berarti Ibu Dona sebenarnya sudah tahu solusi dari permasalahan Ibu, dan Ibu Dona juga sudah mengetahui apa hambatannya ya Bu ya. Sekarang itu hambatannya. Terus gimana? Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut Bu? Ya, kalau hambatan dalam menghadirkan orang tua ya mungkin saya akan berusaha untuk menyampaikan dulu ya Bu ya, menyampaikan dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, agar mereka juga ikut mendorong yang saya rencanakan tadi, mendorong, memberitahukan ke orang tua murid agar ayo datang ke sekolah jika diundang, karena itu untuk kepentingan murid-murid juga. Oke, ya Bu ya, betul sekali. Memang seperti itu Bu ya, semua hambatan pasti ada solusinya. Iya. Tapi di sini tentunya Bu Dona tidak bisa bergerak sendiri dong. Iya betul Ibu, tidak bisa bergerak sendiri. Kira-kira siapa saja pihak-pihak lain yang dapat mensukseskan aksi dari Bu Dona ini ya? Iya, betul. Yang pertama tentu saya akan mencoba minta dukungan ke wali kelas, karena saya sendiri tahun ini sudah tidak menjadi wali kelas lagi, jadi saya tetap minta bantuan ke wali kelas, karena wali kelas yang paling mengetahui orang tua murid termasuk profil murid sendiri. Terus yang keduanya tentu saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah ya, karena fondasi utamanya suatu sekolah pasti kepala sekolah. Itu aja. Iya betul sekali Bu ya, memang yang mengetahui profil siswa, orang tuanya memang wali kelas, karena selama ini kan yang kalau untuk jenjang SMP ya, SMP mungkin yang mengetahui profil atau yang berhubungan dengan profil orang tua itu wali kelas ya Bu ya. Iya, Betul sekali, memang kita apapun yang ada kegiatan di sekolah kita memang harus ada persetujuan dari Wali kelas dan kepala sekolah. Oke Bu, itu kan kita udah menemukan hambatan sama solusi dari hambatan tersebut. Kira-kira nih kapan Bu Dona mulai menjalankan rencana Bu Dona? Gini Bu, rencananya mungkin karena dalam minggu ini kita juga masih ada kesibukan, mungkin minggu depan saya mencoba bikin rancangannya, dan minggu depannya lagi insya Allah saya laksanakan. Jadi kira-kira realnya itu sekitar 3 minggu lagi. Ya, kita dapat rencananya juga.
semuanya sudah. Baik Bu Dona, apakah Bu Dona sekarang sudah mendapatkan solusi? Karena kita tadi kan berfokus dari rencana aksinya Bu Dona ya, atau solusinya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Dona di pertemuan kita? Alhamdulillah sudah sesuai Bu Lia ya. Terima kasih banyak ya Bu Lia ya. Iya, atas sama-sama, bantuannya. Bu Jadi Dona. saya sudah berhasil menemukan solusi karena Bu Lianya juga yang memancing-mancing dengan pertanyaannya ya. Sehingga saya juga terpancing untuk memberi jawaban solusi. Oke, mungkin kita dari tadi udah bicara panjang lebar ya Bu ya, udah menguras waktu Bu Dona juga. Begini Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana perasaan Bu Dona nih setelah ngobrol sama saya gini, telah menceritakan permasalahan Bu Dona, hambatannya, solusinya. Bagaimana perasaan Bu Dona kira-kira setelah bercerita ini? Perasaan saya lega, pikiran saya jadi tidak bercabang lagi. Dalam hati selama ini saya berpikir gimana ya biar anaknya punya motivasi tinggi karena saya nilai cukup rendah gitu kan. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol ini saya sudah menemukan solusi bagaimana meningkatkan motivasi anak. Nah, baik dari diri anak sendiri maupun dari luar seperti dari orang tua ya, dari dukungan orang tua seperti itu. Oke, berarti gitu ya. Bu Dona kan sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Dona, kemudian Bu Dona akan segera melaksanakannya ya. Mungkin minggu depan Ya. dan minggu. Oke. Saya jadi pengen tahu deh, apa ya perkembangannya setelah Bu Dona melaksanakan rencana dari solusi permasalahan tersebut. Bagaimana kira-kira perkembangan siswa? Boleh dong nanti kira-kira 1 bulan lagi kita jumpa lagi ya, boleh ya? Harus kita coaching lagi. Oke. Saya butuh solusi ini panduan Oke. coaching dari dia. Ya. Oke, jadi saya ingin tahu bagaimana perkembangan Ya. setelah rencana Bu Dona ini dikembangkan, sudah dilaksanakan, apakah ada perbaikan atau progresnya bagaimana? Tentunya Bu Dona udah tahu dong ya, bagaimana cara melaksanakan aksi tersebut. Oke, dan semoga dengan rencana yang Bu Dona terapkan nanti bisa meningkatkan motivasi minat siswa untuk belajar, sehingga siswa-siswa Bu Dona di kelas itu baik di mata pelajaran Bu Dona atau pelajaran guru yang lainnya bisa meningkat, sehingga bisa kalau motivasi belajar siswa meningkat, insya Allah nanti hasil belajar siswa juga meningkat. Iya. Itu ya Bu ya harapannya ya. Iya, Bu. Amin. Semoga akan meningkatkan. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama ya Bu Dona. Oke, berarti kita jumpa lagi 1 bulan ke depan ya Bu Dona ya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa di Cingsel. Oke. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bu Leli. Oke Bu Leli, ini adalah sesi coaching kami pada kegiatan sore ini. Silakan ini diobservasi bagaimana tanggapan Bu Leli tentang kegiatan coaching saya dengan Bu Dona pada sore hari ini. Ya, baik Bu ya, terima kasih ya. Nampak kok dari hasil coaching tadi memang sudah ada solusi ya. Iya. Jadi begini Bu ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Pada saat melakukan coaching kami sudah melaksanakan alur tirta Bu ya. Tadi udah bagus, Bu Dona sudah menjawab sesuai dengan alur, yaitu sudah pertama tujuan, udah identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah itu yang sudah kami laksanakan ya Bu ya. Dan selain itu kita juga sudah mengembangkan kompetensi coaching, yaitu adanya kehadiran penuh ya Bu ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot dan mendengarkan dengan rasa. Nah itulah kira-kira yang sudah dilaksanakan dalam percakapan di proses coaching tadi. Baik, jadi begini, tadi pada saat waktu coaching, saya memang mencatat selama pelaksanaan. Jadi kalau dilihat dari awal, memang
sudah rubrik penilaiannya sudah jelas menggunakan alur kita dari permasalahan rendahnya motivasi siswa dalam belajar seperti itu ya. Nah, jadi Bu Dona sudah dapat solusi tadi seperti mengundang guru tamu, ya kan? Kemudian melihat profil orang tua siswa ya, serta dukungan dari orang tua serta parenting meeting ya. Jadi parenting meeting ini bukan hanya di grup WA saja, tapi bisa langsung realnya ya. Nah, seperti begini contohnya ya, untuk membangkitkan minat siswa itu bisa saja mengundang guru tamu pada saat PLS atau MOS. Jadi dari situ anak muncullah motivasi ya. Oh, saya nanti kalau sudah keluar dari sini saya punya cita-cita seperti itu. Jadi muncul motivasi anak ya. Bisa saja itu dilaksanakan pada saat PLS atau MOS ya. Ya. Baik, jadi kalau dilihat dari skalanya, skala ini sudah masuk semua kuliah ya. Skala 1 kalau rentangnya 1 sampai 4 itu ini sudah masuk ya. Jadi dari mulai alur tirta sudah ada jelas, kemudian kompetensi coachingnya pun sudah nampak ya. Jadi kalau saya kasih nilai skala 1 sampai 4 ini sudah masuk semua ya. Bagus jadi untuk selanjutnya mungkin bukan hanya dilakukan di sekolah saja ya, bisa di keluarga bahkan di masyarakat juga ya. Kemudian ini Bu Lia, ada pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan. Kompetensi apa yang ingin Bu Lia kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Lia laksanakan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, tadi memang sudah ada semua Bu ya, kayak kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya lebih kembangkan itu kompetensinya itu mendengarkan dengan rasa. Gimana ya, kita itu sebagai seorang coach itu harus bisa memahami perasaan seorang coaching. Nah, di situ tadi saya memang kurang merasakan peran Bu Dona yang memang semangat sekali membimbing siswanya untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi di sini mungkin saya mendengarkan dengan rasa saya itu yang ada di dalam hati itu memang belum sekuat dengan rasa Bu Dona. Nah, jadi saya ingin melatih mendengarkan dengan rasa ini supaya lebih meningkat, supaya bisa saya memang betul-betul memahami dengan rasa apa yang dirasakan oleh coaching seperti itu Ibu. Baik, jadi dari hasil observer ini memang sudah luar biasa untuk hari ini ya. Jadi saya nanti mau mendengar lagi hasil dari tindak lanjut dari solusi permasalahan yang Bu Dona hadapi ya. Terima kasih Bu Dona, terima kasih Bu Lia, tetap semangat ya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, tujuan nasional masing-masing. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.